Ya, sudah pernah mendengar pas waktu sekolah dijelaskan oleh guru. Ya, pernah mendengar. Ya, pernah mendengar. Setahu saya sih Dwi Kora itu perintah dari Presiden Soekarno pada tahun 1964. Dwi Kora itu kayak konfrontasi antara Indonesia sama Malaysia dari tahun 1963 sampai 1966. Dwi Kora itu perintah siaga dan konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Itu maknanya itu ajakan untuk melawan pembentukan Federasi Malaysia. Malaysia itu cetusan dari Presiden Soekarno gitu untuk melawan pemerintahan Malaysia pada waktu itu. Gajah Malaysia itu politik konfrontasi Malaysia dan Indonesia. Kalian Malaysia sekarang juga. 1963 hingga 1966, Indonesia terlibat dalam konfrontasi militer yang menguras hampir seluruh sumber daya negara. Konfrontasi yang tidak hanya mengubah arah politik luar negeri Indonesia, tetapi juga turut meruntuhkan rezim Presiden Soekarno. Ini adalah kisah Operasi Dwi Kora, sebuah kampanye yang lahir dari idealisme anti-kolonialisme, namun berakhir dengan kegagalan yang pahit. Pada 16 September 1963, Inggris meresmikan pembentukan Federasi Malaysia yang menggabungkan Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Menurut Ali Abbas dalam Indonesia Quarterly tahun 2019, Presiden Soekarno menganggap Malaysia sebagai boneka neokolonialisme Inggris yang mengancam kedaulatan Indonesia. Malaysia dianggap sebagai strategi Barat untuk mengepung Indonesia secara geografis dan politis. Pada 3 Mei 1964 di Jakarta, Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat. Komando pertama, Pertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia. Komando kedua, Bantu Perjuangan Rakyat Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak melawan kolonialisme. Lahirlah slogan yang menggambarkan ganyangan Malaysia seperti di catatan Kusmayadi dalam jurnal Artefak tahun 2017. Demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh Indonesia. Mobilisasi organisasi massa, partai politik, dan pemuda untuk mendukung kampanye anti-Malaysia. Presiden Soekarno itu merasa percaya diri dan juga merasa memiliki keyakinan yang besar bahwa gerakan Dwi Kora ini akan terlaksana secara sukses seperti itu dalam perjuangannya untuk menentang pembentukan negara Federasi Malaysia ataupun negara boneka buatan Inggris di tanah Malaysia atau di tanah Melayu. Nah, hal itu bermula dari keberhasilannya saat itu pada gerakan Trikora di beberapa tahun sebelumnya saat beliau menentang Belanda di tanah Irian Barat seperti itu, dan juga gerakan itu memang menuai kesuksesan yang besar di mana Irian Barat saat itu resmi bergabung digabungkan ke wilayah NKRI. Dwi Kora bukan hanya propaganda. Pasukan Indonesia melakukan infiltrasi ke Kalimantan Utara dan sabotase di Semenanjung Malaya. Namun, menurut Quesetioto dalam jurnal World Change tahun 2024, Indonesia menghadapi lawan yang tangguh. Lebih dari 50.000 tentara dari Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Gurkha ditempatkan di Malaysia dengan teknologi militer yang lebih canggih. Yang lebih buruk adalah kondisi dalam negeri. Richcliffe dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern tahun 2007 mencatat bahwa ekonomi Indonesia kolaps total. Inflasi melonjak hingga 650% pada 1966. Harga beras naik 900%. Anggarannya yang seharusnya untuk membangun dialihkan untuk perang. Rakyat kelaparan dan kelangkaan barang kebutuhan pokok terjadi di mana-mana. Di panggung internasional, Indonesia semakin terisolasi.
Pada 7 Januari 1965, Indonesia menarik diri dari PBB sebagai protes atas diterimanya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang keluar dari PBB secara sukarela, membuat negara ini benar-benar terrealisasi dari komunitas internasional. Pada saat kenyataannya di gerakan Dwi Kora ini, dunia malah memandangnya sebagai tindakan intervensi ataupun tindakan ikut campur sebuah tindakan kesewenang-wenangan terhadap sebuah negara yang berdaulat, dalam hal ini Malaysia, yang mana negara berdaulat tersebut merupakan negara yang sama-sama baru merdeka. Agustus 1966 di Bangkok, Menteri Luar Negeri Adam Malik bertemu delegasi Malaysia. Ali Abbas mencatat bahwa konfrontasi resmi berakhir. Indonesia mengakui Malaysia sebagai negara yang sah. 3 tahun konfrontasi berakhir dengan perjanjian damai yang lahir dari kekalahan politik dan ekonomi Indonesia. Apa yang tersisa dari Dwi Kora? Ekonomi hancur, ribuan jiwa melayang, hubungan regional rusak. Namun hari ini, Indonesia dan Malaysia adalah mitra strategis dalam ASEAN. Dari konfrontasi ke kerjasama, dari permusuhan ke persahabatan.